Nah, kalau terpenuhi syarat dan rukun puasa, maka puasa kita sah, ya. Sah puasa kita, ya, tidak batal, ya. Jadi secara hukum fikih puasa kita sudah sah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kita perlu kecermatan, perlu perhitungan, ya, yang matang, apakah puasa kita itu diterima. Nah, tadi sudah sah sudah, ya. Sekarang apakah diterima oleh Allah apa tidak, ya? Karena di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tetapi hanya sekedar memperoleh rasa haus dan lapar. Kenapa? Ya, karena nilai puasanya hilang. Ya. Karena puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena dia masih berdusta, ya, bergibah, ya, menggunjing orang, ya, bersumpah palsu dan lain sebagainya, ya, yang itu merusak nilai ibadah puasanya. Ya. Puasanya secara hukum sah, nah, tapi tidak ada nilainya. Ya, artinya orang itu tetap merugi. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan. Dan insya Allah sahabat-sahabat sekalian pada hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menyelesaikan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita ingat di dalam melaksanakan ibadah puasa adalah kita harus benar-benar cermat, ya, benar-benar penuh perhitungan dalam melaksanakan ibadah puasa agar ibadah puasa kita itu selain sah, ya, menurut hukum, juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu kita bisa benar-benar memperoleh predikat al-muttaqin atau orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, ya, muttafaqun alaih, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan iman. Jadi memang syaratnya, ya, dan yang menjadi syarat untuk berpuasa, ya, syarat wajib puasa adalah orang yang beriman, ya. Di syaratnya dulu orang yang ingin berpuasa, ya, itu adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga beriman kepada perintah dan larangannya. Oleh karena itu, ketika di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Jadi yang diperintahkan untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Maka orang beriman inilah yang akan memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita berpuasa itu dengan iman, bahwa kita sadar betul
bahwa perintah untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dengan itu kita tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ya. Nah, kemudian ini yang sangat penting ya. Selain dengan iman, wahtisaban ya, dengan penuh perhitungan. Nah, jadi orang yang berpuasa itu harus penuh dengan perhitungan ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Nah, dia harus sadar betul dalam melaksanakan ibadah puasa. Dia harus cermat, harus penuh perhitungan apakah nanti puasa saya ini ya sah atau tidak menurut hukum. Nah, untuk bicara sah atau tidaknya, maka kita harus belajar ilmu fikih ya. Kita harus tahu syarat dan rukun puasa ya. Nah, kalau terpenuhi syarat dan rukun puasa, maka puasa kita sah ya. Sah puasa kita ya, tidak batal ya. Jadi secara hukum fikih puasa kita sudah sah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kita perlu kecermatan, perlu perhitungan ya yang matang, apakah puasa kita itu diterima. Nah, tadi sudah sah sudah ya. Sekarang apakah diterima oleh Allah apa tidak ya? Karena di dalam hadis yang lain disebutkan ya, kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tetapi hanya sekedar memperoleh rasa haus dan lapar. Kenapa? Ya. Karena nilai puasanya hilang. Karena puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena dia masih berdusta ya, bergibah ya, menggunjing orang ya, bersumpah palsu dan lain sebagainya ya. Yang itu merusak nilai ibadah puasanya ya. Puasanya secara hukum sah, nah, tapi tidak ada nilainya ya. Artinya orang itu tetap merugi ya. Orang itu tetap merugi ya. Nah, jadi kita memang perlu perhitungan ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar puasa ya. Maka hadis Nabi itu betul ya. Wahtisaban ya. Penuh perhitungan, penuh kecermatan dalam melaksanakan ibadah puasa itu ya. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Bagaimana caranya puasa kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita berpuasa dengan iman ya dan penuh kecermatan, penuh perhitungan ya, maka keuntungannya bagi kita apa? Keuntungannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Namun yang perlu kita ingat sahabat-sahabat sekalian adalah dosa-dosa yang diampuni itu hanya sebatas dosa-dosa kecil ya. Kenapa ya? Karena dosa-dosa besar itu harus dilakukan dengan taubatan nasuha. Ya, dengan taubatan nasuha ya. Nah, tetapi dengan rahmat kasih sayang Allah, jika kita betul-betul di dalam bulan suci Ramadan ini kita punya dosa besar, kemudian kita taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Syaratnya ya, dosa itu bukan berhubungan dengan orang lain ya. Jadi kita bukan berbuat dosa, berbuat maksiat dengan orang lain ya. Yang ada hal sangkut pautnya dengan orang lain itu harus diselesaikan ya. Ya. Karena kalau dengan orang lain belum selesai, misalnya mencuri, berbuat zalim, menganiaya dan lain sebagainya, itu kita minta halal dulu, minta ridho dulu dengan orang lain. Tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersengketa dengan orang lainnya. Tetapi kalau itu urusannya maksiatnya dengan Allah semata ya, Allah Maha Rahman, Maha Rahim ya, Maha Pengampun ya, yang bisa mengampuni kita dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya ya, inilah sekedar ya menjalankan perintah agama ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri ya. Dan kata Nabi juga ad-dinun nasihah ya, agama itu adalah nasihat. Kita saling memberikan nasihat kepada satu sama lainnya ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang jam 7 kurang 10 menit waktu Indonesia bagian tengah ya. Saya sedang berada di Pulau Maratua ya.
salah satu pulau yang terindah di Indonesia ya, berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ya. Nah, ini kondisinya ya di depan penginapan. Bisa dilihat ya. Nah, di sana dermaganya untuk kedatangan speed dan lain sebagainya ya. Nah, di sini banyak sekali speed ya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau datang ke sini bisa melihat penyu ya. Nah, ada penyu ya. Kita bisa melihat ikan ya. Nah, di sini ya. Nah, sahabat sekalian, demikian dulu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa-dosa kita diampuni ya. Nah, karena ini adalah bulan pengampunan ya. Bulan penuh dengan maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak juga doa ya. Karena bulan ini adalah juga bulan yang penuh dengan pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين على آله وصحبه